Hai guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau sedikit cerita mengenai pengalaman aku menjadi seorang marketing baru ketika aku baru aja masuk di suatu perusahaan bank BUMN. Nah, gimana sih, apa aja sih yang aku rasain sebagai marketing? Simak video ini dan jangan di-skip. Sedikit cerita, mungkin kalian gak bakal fokus ya sama tangan aku yang hitam banget. Iya, tangan aku hitam banget teman-teman. Karena apa? Karena aku selalu naik motor dan kadang gak pakai kaos tangan. Ini mengakibatkan tangan aku hitam banget. Kalian jangan salfok ya. Sorry kalau mengganggu pemandangan gitu loh. Nah, langsung ke inti dari ceritanya ya. Awal mula aku menjadi seorang marketing. Jadi awalnya yang aku rasain, aku lebih mau bahas ke yang aku rasakan sebagai marketing pemula ya. Jadi aku tuh ngerasa, aku tuh kerja apa sih ini? Aku tuh kerja tuh harus mulai dari mana? Aku harus gimana ya? Aku tuh bingung, aku nggak tahu harus ngapain. Sedangkan gini, aku mau tanya juga aku bingung tanya apa gitu, nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang marketing, nggak tahu apa. Sedangkan apa ya, background dari pendidikan aku apa di dunia pendidikan. Kemudian background dari pekerjaan sebelumnya nggak ada hubungannya dengan marketing ya. Memang ada sih kadang telemarketing, tapi kan nggak yang setiap bulan setiap hari gitu, nggak. Itu cuma selingan aja, itu pun kalau kamu mau ngelakuin itu, kalau nggak apa-apa karena memang bukan job desk-nya gitu. Jadi apa ya, background pendidikan, kemudian pekerjaan, itu nggak ada yang fokus di dunia marketing permarketingan ini gitu. Bener-bener aku tuh mulai marketing itu dari nol gitu. Yang aku rasain pas awal masuk ya tentu bingung dong. Ini aku harus kerjanya gimana nih, sistem kerjanya gimana, bingung. Aku tuh kerjanya ngapain ya gitu. Silahkan tanya-tanya, ya banyak yang nanya, ya kamu bingung mau tanya apa, ya tanya apa, aku juga bingung apa yang mau ditanyakan gitu. Terus udah itu dari kebingungan, nggak punya ilmu tentang marketing karena benar-benar mulai dari nol. Terus apa ya, apa namanya, kayak tertekan dengan lingkungan sekitar di mana karena aku baru sendiri, nggak ada yang baru kecuali aku bener-bener ngerasa awalnya itu masih sendiri, kayak mungkin ngerasa sedikit terasingkan itu awalnya. Kemudian merasa masih malu, bingung mau ngomong juga bingung, takut salah, takut nanti dikira caper, takut ini itu, kan serba salah kan anak baru. Eh, Kemudian dikasih suruh baca-baca materi, suruh baca materi juga nggak paham, ini tentang apa, nggak mudeng, sedangkan disuruh tanya juga nggak mudeng. Ininya bingung yang sangat membulat, bingung banget gitu. Udah bingung kayak gitu. Dibawalah terjun gitu sama atasan, sebar-sebar brosur kayak gitu, perkenalan-kenalan lah sama orang-orang sekitar pasar itu, ngasih dengan cara ngasih-ngasih brosur kayak gitu. Udah, itu udah mulai, oh gini ya kerjaannya tuh, nyari apa, ngasih-ngasih brosur kayak gini gini gini. Mulai sedikit tahu, oh marketing tuh kayak gini. Ternyata marketing berat sih menurut aku, bagi aku yang nggak ada background sama sekali tentang ilmu marketing, semuanya dimulai dari nol, itu cukup berat ya awalnya. Bahkan aku ngerasa, duh, targetnya kok tinggi banget ya, waktu itu 350, apa aku bisa ya, karena aku kan, sedangkan kayaknya susah deh nyari nasabah tuh gitu. Bingung ya, tertekan nih lama-lama kan. Setelah beberapa minggu kayak ditanyain dong, anak baru briefing disuruh laporan, bingung laporan apa ya gitu. Terus apa ya, bingung, takut nggak target, terlalu dihantui rasa takut, sampai rumah juga masih kepikiran, bingung kok nggak ada yang pengajuan, nggak ada yang hubungi aku, nggak ada yang WA, nggak ada yang telepon mau pengajuan gitu. Bingung ini nyari nasabahnya gimana sih, harus mulai dari mana, pokoknya serba bingung deh. Bingung banget, di rumah juga bingung, di kantor juga bingung mau ngapain, belum dapat nasabah, belum bisa survei, belum bisa ya kemana, paling keluar, alasannya cara sebar brosur ya, memang sebar brosur di luar, paling itu habis itu ngapain ya, bingung lagi, serba bingung semua gitu. Suruh baca-baca lagi, disuruh tanya bingung lagi, nggak tahu apa-apa. Terus tapi semakin kesini semakin kesini semakin kesini, itu justru aku awalnya masih santai menjalani profesi aku sebagai marketing. Ah, enak nih marketing, setelah sebar brosur bisa pulang gitu. Tapi kan di situ ada target. Target itu ketika kita tidak
apa ya, belum mencapai target atau tidak mencapai target, itu kan pasti akan ada rasa tekanan dong kayak gitu. Ya awalnya aku tuh ngerasa tertekan juga sih dengan target-target itu. Aku juga kan awal-awal kan nggak capai target, terus kan lama-lama semakin kesini kan pasti akan dikejar terus dong. Kamu kan udah berapa bulan nih di sini harus target. Ya walau waktu itu sih target terus sih, akhirnya setelah training itu, masa training kan 3 bulan ya, akhirnya target terus. Tapi aku ngerasa tertekan, maksudnya awalnya masih merasa tertekan, masih terbebani dengan kata target itu. Terus makin kesini banyak juga sih, mungkin namanya juga pekerjaan ya, namanya kita bekerja di suatu perusahaan, pasti kan adalah orang yang suka, dia nggak suka, ya it's okay, nggak apa-apa. Banyak mungkin yang nggak suka sama aku juga nggak apa-apa, banyak juga yang suka juga alhamdulillah ya gitu. Ya, aku kadang ngerasa adalah kata-kata yang mungkin rada kurang enak didengar, maksudnya bikin baper ya, bawa perasaan, tapi ya udahlah, mungkin inilah anak baru kayak gitu. Ya udah, aku coba nggak baper lah di situ. Aku coba selalu tersenyum, selalu, walaupun hatiku sebenarnya kadang ada dongkol ya, tapi ya udahlah, selalu tersenyum lah maunya. Terus dari keadaan yang memang kadang memaksa kita untuk selalu target, kemudian apa ya, dari tekanan-tekanan dari orang-orang sekitar kayak gitu, aku ngerasa target itu jangan dijadikan beban, tapi target harus dijadikan motivasi, tantangan untuk kita bisa gimana caranya sih kita bisa capai target itu. Itulah yang harus kita taklukkan, si target itu. Kita jangan merasa terbebani dengan target. Iya ada target, tapi kita tuh gimana nih caranya aku naklukin ini nih biar aku tuh nggak di apa ya, nggak diremehkan, aku tuh nggak di apa ya, kayak di pandang sebelah mata. Aku harus nih capai target ini. Akhirnya muncul lah itu dari diri aku, dari dalam diri aku tuh muncul itu rasa itu. Wah, ini aku sebar brosur, aku benar-benar pagi sebar brosur, sore sebar brosur. Itu waktu masih awal-awal door to door banget ya. Aku semangat banget. Pokoknya aku tuh sebar brosur bener-bener nggak ngasal, nggak asal sebar-sebar. Aku bener-bener kasih informasi ke orang itu. Aku mintain nomornya. Pokoknya bener-bener ya, aku tuh maksimal itu sebar brosurnya itu. Di situ aku ngerasa itulah titik maksimal aku sebar brosur. Dan ternyata semakin kesini, wah ternyata ada yang pengajuan. Seneng banget. Dan waktu itu baru 3 bulan, kayaknya bulan ketiga aku disuruh ngasih pipeline dong ke atasan gitu. Ini pipeline-nya Pak, yang pengajuan di bulan ini. Wah banyak juga ya Mbak pipeline-nya gitu. Dan ternyata aku nggak jauh beda dengan senior gitu. Jadi aku ngerasa aku tuh kayak ngerasa kadang kayak gimana sih kalau anak baru tuh kayak dipandang sebelah mata, kemudian kayak nggak punya teman. Tapi ya udahlah, ya gimana, ya udah akhirnya aku dari situ, dari mungkin dari kata-kata seorang yang kurang mengenakan hati itu, aku jadiin dendam, bukan, no, aku jadiin motivasi untuk aku bisa kok lebih dari apa ya, lebih dari yang ditargetkan sama kantornya. Aku pasti bisa. Aku yakin sama diri aku sendiri, aku tanamkan itu, aku bisa kok, aku tuh sebenarnya bisa. Intinya aku kayak gitu aja, aku sambil berusaha maksimal, tapi emang aku ada usahanya di situ. Aku usaha maksimal, kemudian dengan cara sebar-sebar brosur kayak gitu, tapi bener-bener ya maksimal lah pokoknya, intinya ya maksimal, karena aku tuh bener-bener memprospek nasabah, memberikan informasi gitu, pokoknya maksimal. Aku merasa di situ. Akhirnya semakin kesini semakin banyak, dan target, alhamdulillah jadinya target terus gitu. Sebenarnya untuk masalah secara internal dari kantor, dari orang-orang kantor sih nggak ada lah, sama sekali nggak ada. Mungkin namanya juga orang ya, ada yang kurang suka, it's okay, nggak apa-apa gitu. Ya intinya kalau aku kasih motivasi untuk kalian, intinya kalau kalian nih di suatu kantor terus ada yang kurang suka sama kalian buktiin kalau kalian tuh lebih baik dari dia, kinerja kalian tuh lebih bagus. Itu aja sih kalau menurut aku ya. Maksudnya jangan dijadiin kalian jadi baper, no, jangan. Kalian harus jadiin itu motivasi untuk menjadi diri kalian tuh lebih baik. Jadi
kitalah yang harus perbaiki diri gitu. Kita harus berbenah diri, perbaiki diri agar menjadi kita tuh yang lebih baik, bukan kita yang sekarang yang misalkan males-malesan, atau kita sekarang yang misalkan ya udahlah gampang nyerah, nggak ada usaha, putus asa gitu. Jangan, kalian harus berusaha, kalian tunjukkan kalau diri kalian itu lebih baik dari kalian yang sebelumnya gitu, biar kalian itu ya ada rasa sedikit dihargai lah gitu. Nggak butuh pujian, no, nggak butuh, cuma kita pengen lebih dihargai lagi, lebih dilihat gitu sih ininya gitu. Ya mungkin itulah ya curhatan dari perasaan seorang marketing baru, ya bingung, ya jujur tertekan, bingung karena masih ilmunya sedikit, belum terlalu menguasai materi, tertekan karena target-targetnya itu. Sebenarnya kalau aku awalnya tuh bingung mau ngapain nih, kerjaannya apa sih, aku tuh bingung lah, intinya pokoknya bingung, mau tanya sama siapa juga bingung, apa yang mau ditanya ini bingung. So mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan celoteh-celoteh nggak jelas aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.